Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Gen.id ya. Seperti biasa, kita akan membahas pergerakan indeks kita maupun menu buy close yang saya berikan kemarin, menu buy close yang saya berikan hari ini, ya akan saya jelaskan ya di video kali ini ya. Silakan disimak ya. Untuk pertama kita akan bahas indeks kita dulu. Ya udahlah, indeks kita masih oke lah ya. Dia masih oke selama bertahan di 6.900 sampai 6.920. Apalagi sekarang dia mantul 6.930, masih ada kemungkinan naik ke 6.980 sampai ke resistnya 7.000 ya. Indeks kita polanya masih sangat oke. Oke ya. Segitu saja pembahasan indeks kita, intinya masih oke. Lanjut ke saham menu back close yang saya berikan kemarin ya, hari Jumat, yaitu BBYB. BBYB kita sudah cuan juga sebenarnya. BBYB kita beli di 2.200 ya. Hari ini naik sampai 2250. Nah, kita ukur dulu yang benar ya. Nah, ya sekitar 2% ya. Sudah lebih dari target harian, sudah cuan. Kalau yang belum cuan, apakah ini masih oke? BBYB ini sebenarnya masih ada support kuat di 2150. Selama tidak turun lebih dari itu, BBYB masih sangat oke. Tapi jika turun, kemungkinan akan tes ke 2100 ya. Hati-hati kalau sampai jebol 2100-nya. Tapi untuk sekarang BBYB dia turun pun bisa dikatakan koreksi wajar ya, bukan guyuran. BBYB bukan guyuran, dia masih koreksi wajar dan dia masih bertahan di 2150. Sebenarnya masih oke, masih sangat oke. Selama dia bertahan di 2150 masih sangat oke, tapi yang sudah cuan hari ini ya sudah cuan harusnya ya, 2%-an, sekitar 2%-an ada sudah cuan. Oke, tadi saya memberikan menu buy close, itu saya juga share ke grup umum ya, saya kasih lihat dulu bentar. Bentar ya. Nih, SCMA ya, saya berikan di grup umum saya pemahaman saham ya, jelas di sini ya, jelas di sini pemahaman saham tanggal hari ini tanggal 21 Maret jam 2:13 ya sore waktu Indonesia Barat. Saya suruh beli di 270 ya. Anda beli di 272 pun kita lihat cuan apa enggak ya. Ya kalau memang 270 nggak dapat, beli saja di HK saja 272 ya. Tapi tadi kalau 270 antri saya nggak tahu dapat atau enggak, tapi saya infokan 270 teman-teman kalau memang mau HK 272 itu nggak masalah karena belum naik ya dari area buy saya, karena kita punya target minimal 1,5% sampai 3% ya. Kalau 272 ke 270 ke 272 itu masih sangat kecil kenaikannya ya, baru 0,5 ya, belum 1,5%. Jadi aman saja kamu dibeli. Jam 2:13 itu saya sudah infokan langsung cuan jam 2:26 karena dia sudah naik kalau nggak salah di 276 sampai 278. Saat itu kalau teman-teman sudah realisasikan cuannya, saya infokan lagi di sini. SMA kalau break 276 bakalan kenceng. Bagi yang udah jualan, jika mau tes masuk lagi silakan. Saya infokan ambil lagi pas dia sempat turun di 272 sampai 274 ya. Dia sempat turun di 272 sampai 274 pas dia naik ke 278 ya, karena itu belum naiknya terlalu kenceng. Ya, kita lihat untuk closing hari ini SMA-nya seperti apa. Ya, kita beli anggap saja di 272 ya. SCMA ya, kita balik lagi ke chart. Ini menu buy close hari ini yang saya berikan di grup umum dan grup rekomendasi tetap pasti juga dapat ya. Ya, naiknya lumayan banget ya. Kita anggap saja kita beli di 272 ya. Saya nggak bilang di 270 ya. Saya ukurnya di 272 ya. Karena saya juga belinya tadi di 272, saya HK saja. Karena saya malas antri ya. Kita lihat closing 282, Anda sudah cuan sekitar 3,8% atau 3,8% ya, udah mau 4% ya. Anda sudah cuan lumayan ya, sudah melewati target saya 3%. Langsung dikasih cuan lebih dari 3%, bahkan hampir 4%. Ya harusnya Anda jualan. Ya minimal Anda jual 50%, sisanya kawal saja di 270 atau 272. Ya minimal Anda jual dulu 50% muatan. Ya. Seperti itu untuk SCMA. Jadi kita sudah langsung cuan tuh SCMA-nya ya. Tidak perlu nunggu besok. Tapi pas closingan kita langsung diberikan cuan hampir 4%. Ya di atas 3% lebih. 3,6, 3,8% kita sudah cuan. Ya, untuk SMA kita. Oke, sebelum saya memulai
analisa saham-saham yang sudah di-request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham. Saya mau sedikit promosi online kelas saya ya. Ini online kelas saya. Tidak sampai sebulan lagi ya, sekitar 3 minggu sudah akan dimulai. Tanggal 15 sampai 16 April 2022. Ya, buat teman-teman yang mau join, yang mau ikut belajar, yang mau bisa menganalisa saham, tahu titik beli di suatu saham, tahu targetnya berapa, tahu batas amannya berapa, itu semua akan diajarkan di online kelas ya. Jadi teman-teman akan diajarkan cara membeli saham-saham untuk ODT yaitu main harian, dan untuk saham-saham yang layak untuk di swing itu akan saya ajarkan technical analisisnya, dan untuk melihat bandarmologi di suatu saham. Jadi teman-teman kalau saat running jam market itu nggak bisa. Mungkin nanti malamnya teman-teman bisa cek tuh bandarmologinya. Apakah saham ini lagi diakumulasi atau distribusi, itu juga akan diajarkan. Ya, cara average down, average up. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ada saham turun, pas beli ini turun, nggak usah panik dulu. Lihat dulu analisanya. Kalau dia masih layak untuk dibeli, average down. Ya, dan juga sama untuk average up. Misalnya teman-teman beli saham nih, udah di bawah, dia makin naik nih. Nah, titik beli untuk average up-nya di mana itu juga diajarkan. Ya, ini penting. Salah satunya itu screening saham. Ya, cara untuk screening saham yang mudah untuk teman-teman ODT itu ada caranya. Itu sangat-sangat simpel. Ya, itu juga akan saya ajarkan. Dan pastinya pembelajaran trading plan dan money management yang kuat dan efektif itu juga akan di-share, akan diajarkan juga, akan dibongkar semua. Dan yang paling utama itu psikologis dalam trading di saham, ini yang paling penting. Ini yang nomor satu ya. Ini harus teman-teman kuasai sendiri ya. Itu juga akan saya sharing pengalaman saya di saham ya. Dan ini free akses yang teman-teman dapatkan nantinya. Untuk harga online kelas itu 975.000, ya itu akan saya dampingi selamanya sampai teman-teman bisa trading sendiri. Ya, sampai teman-teman bisa trading sendiri. Teman-teman ikut saya akan dampingi terus sampai mahir di dunia saham. Ya, jadi kalau yang teman-teman yang sudah ikut online class belum tahu, mau tanya-tanya lagi, saya akan jawab, ya saya akan bimbing. Nggak usah malu. Misalnya teman-teman yang sudah ikut 3 bulanan, misalnya udah ikut online class, 2-3 bulan mereka udah bisa. Tapi teman-teman ini belum bisa-bisa, nggak apa-apa. Tanyain saya, PM saya, chat saya, ya pasti akan saya ajarkan. Ya, nggak usah malu. Itu intinya. Oke, mungkin cukup untuk promonya. Kita balik lagi ya, balik lagi ke chart. Ya intinya mau ikut nggak apa-apa, nggak ikut juga nggak masalah karena ini tidak ada paksaan ya untuk online kelasnya. Oke, pertama kita akan bahas saham yang di request oleh teman-teman grup yaitu MPPA. Oke, uptrend ya, uptrend. Uptrend area support sekarang dia bisa break di atas 410, ini oke untuk MPPA, masih bisa lanjut ke 420, 430 selama bertahan di 410. Itu sangat-sangat oke, tapi kalau dia turun pun dia masih oke selama bertahan di 400. MPPA masih uptrend ya. Lanjut ke STAA. Sumber Tani Agung, kita lihat sepertinya ini saham baru ya, saham baru IPO, datanya belum terlalu lengkap. Kalau ditanya dia posisi sekarang untuk sementara dia lagi sideways di area 720 sampai 800 ya. Hati-hati kalau jebol 720 mungkin akan ke 700 ya, hati-hati polanya karena sedang menukik ke bawah sekarang. Dan sekarang lagi buat area sideways ya. Intinya 720 kalau masih bertahan masih ada potensi ke 800 untuk STAA. Lanjut ke ADMR. ADMR seru nih ya. Ini saya sempat infokan di grup diskusi rekomendasi ya. Pas lagi anjlok-anjloknya di sini. Nih, di hari ini kalau nggak salah. Saya nggak tahu di hari apa ya. Di hari ini. Kalau nggak salah ini kalau nggak salah ya tanggal 15 bulan 3. Ya, dia sempat turun lumayan sampai mendekati 1.600. Nah, pada hari ini saya suruh info teman-teman. Saya nggak jadikan rekomendasi, cuma saya kasih tahu bahwa ADMR saya serok ya pas lagi turun-turunnya. Saya ambil di 620 sampai 620-an deh. Ya sempat ke 1.600 saya nggak ambil, saya ambilnya di 620 kalau nggak salah. Dan
Kalau teman-teman hold, sudah cuan lebih dari cukup ya. Anggap saja teman-teman ambil di 630 deh. Nah, udah lebih dari 14% ya. Dan kalau ditanya ADMR polanya bagus, hati-hati candle seperti ini kalau ketemu di atas ya. Candle seperti ini hati-hati kalau ketemu di atas ya. Hati-hati kalau dia tidak bisa break 1500, kemungkinan akan turun dulu koreksi ke 1750 sampai 1700. 1700 adalah support uptrend untuk sekarang untuk ADMR ya. Lanjut IPTV. Koreksi ya, karena dia tidak mampu break 150, turun lagi, mungkin akan tes ke 135. 135, 138 itu area support sekarang. Kalau masih bertahan akan naik lagi ke 145. Ya untuk IPTV intinya supportnya sekarang di 138, 135 untuk IPTV. Posisinya lagi di persimpangan. Ya. Lanjut ke MMT. SMMT oke, tapi ini menurut saya udah cukup lumayan tinggi ya, hati-hati, takutnya dia terkoreksi ya. Tapi kalau dibilang bagus ya bagus ya. Resist kuat di 1000, kalau nggak kuat ya turun dulu ke 900. Kemungkinan biasa seperti itu. Kalau gagal break 1000-nya, ya kemungkinan akan turun ke 900. Karena ini support yang belum diuji untuk SMMT. Posisinya sangat-sangat uptrend ya. Tapi sudah cukup tinggi ya. Di uptrend tapi sudah sangat tinggi. Lanjut ke Jawa. Biasanya kalau sudah terlalu tinggi, biasanya ada terjadi koreksi dulu. Jawa belum oke ya, belum oke, lagi sideways di bawah, lebih tepatnya ini lagi sideways di bawah, dengan titik support ada di, sekarang ada di 190, 192, resisten ada di 204 sampai 210. Ya, posisi lagi sideways di bawah untuk Jawa. Lanjut ke Bicap. Bicap juga menu scalping pagi kita ya, sudah cuan lumayan. Ya, makanya saya bilang jangan terlalu greedy kalau scalping mah. Kita beli di 286 kalau nggak salah, naik sampai arah loh ya. Pagi saya infokan beli di 286, naik sampai arah ya. Ya Anda sudah cuan sekitar 4%-an. Itu kalau Anda TP. Tapi kalau Anda greedy Anda balik minus. Yaitu gunanya kalau Anda tidak usah terlalu greedy. Itu kuncinya. Intinya kalau mau greedy, simple aja. Misalnya Anda beli tadi di 286, naik tuh sampai arah, Anda jual dulu 50%. Nah, saat dia turun tuh, terkena modal Anda di 86, Anda haki saja, jual semua. Anda tetap cuan. Apalagi naiknya sampai arah Anda sudah cuan lebih dari hampir 5% tuh. Ya, Anda jual 50%, Anda kawal di 286-nya. Nah, pas dia turun dan menyentuh area modal Anda 286 dan itu masih jadi bid, Anda jual saja. Ya, itu namanya planning. Tidak ujuk-ujuk semua saham Anda hold. Ya boleh hold, tapi jangan semua saham yang Anda scalping Anda hold. Ya. Kalau ditanya Bicep mungkin akan tes dulu lah ya. Kalau bilang oke masih oke ya. Bicep apalagi bertahan di 270 itu support cukup kuat di 270-nya. Kalau memang dia terjadi koreksi 270 sampai 276. Yaitu area-area support uptrend dia. Tapi hati-hati kalau sampai jebol 270 mungkin akan tes ke 250 ya. Untuk sekarang posisinya masih oke sebenarnya, tapi ada resisten di 290 untuk sekarang dan maksimal di 300 untuk Bicap. Itu area resisten yang belum bisa dijebol sampai sekarang untuk Bicap di 300. Ya. Kalau dia naik pun mungkin akan tes ke 290-nya dulu. Kalau tanya oke, masih oke, Bicap masih uptrend. Lanjut ke Bevin. Bevin. Oke ya, uptrend juga ini saham oke. Ada support uptrend di 1400, kalau bertahan di 1400, ya mentok-mentok turun di 1380 itu masih oke ya. 1380, 1400 itu support uptrend. Kalau bertahan akan ke 1430, 1450 dulu untuk Bevin. Ya posisinya oke, masih uptrend. Lanjut ke Antam. Antam masih konsolidasi ya. Dia masih sideways, polanya masih sideways di persimpangan. Dia belum uptrend, belum downtrend. Ya Antam sebenarnya masih
sideways ya. Intinya support kuat di 2300 sampai 2350, resisten ada di 2400 sampai 2450 ya. Itu kunciannya. Kuncian Antam kalau bisa break 2450 lanjut uptrend, tapi kalau dia jebol 2300 kemungkinan akan turun dulu ya. Itu karena dia fasenya lagi fase sideways di persimpangan untuk Antam. Kalau dilihat-lihat juga masih oke lah ya, karena dia masih bertahan di atas 2300-nya masih oke lah. Lanjut ke Adro. Adro juga lagi di persimpangan sekarang ya, belum downtrend. Selama bertahan di 2700 masih oke lah. Mentok-mentok ya turun, ada support kuat di 2650 ya. Kalau dia jebol 2700 kemungkinan akan terjadi pantulan di 2650-nya. Untuk sekarang dia posisi lagi di persimpangan, resisten ada di 2750 sampai 2780 ya. Adro sekarang lagi di persimpangan. Oke, lanjut yang terakhir, SMA sudah saya bahas, Bos. Ya. Oke lah, saya bahas lagi deh SMA. Udah saya bahas sih tadi. Itu kan menu back close kita. Ya, kalau mau dikawal ya mungkin ada potensi ke 2250 sampai 300 lah kalau memang mau agak greedy ya. Tapi batas aman dia sekarang ada di 270, 272. Kalau masih bertahan di sana masih oke. Tapi hati-hati kalau jebol 270 kemungkinan dia akan tes lagi ke 260. Ya intinya batasi di 270 saja ya untuk SMA. Tapi potensinya kemungkinan akan lanjut naik. Kemungkinan ya. Ya tes dulu ke 290. Kalau bisa kuat 290 lanjut ke 300. Karena polanya sekarang lagi mencoba uptrend ya, mencoba uptrend untuk SMA. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, satu lagi deh. Ini udah saya kunci dulu ya grupnya. Ntar saya kunci dulu grupnya. Kalau nggak ini terus. Terakhir deh, Isat. Ya ada yang request lagi pas saya mau nutup nih. Isat. Isat ada resisten yang harus dijebol di 5.000. Bentar, 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 bentar. 5.400, kalau bisa break 5.400 kemungkinan akan tes ke 5.450 sampai 5.600. 5.000, bentar ya. Ada resisten di 5.400 ya. Kalau bisa break kemungkinan akan tes ke 5.450 sampai 5.500. Ya, untuk support sekarang ada di 5.300. Posisi ISAT belum uptrend tapi sedang mencoba uptrend ya. Posisinya sekarang lagi di persimpangan. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu dilancarkan pekerjaannya, rezekinya, tradingnya, dan semua usahanya dilancarkan dan kesehatannya selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.